Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu Rohnya tercurah dengan luar biasa sehingga membuat murid-murid berubah menjadi orang-orang yang dahsyat dan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini ketika Roh Kudus dicurahkan juga di dalam setiap kehidupan kita, Anda semua, kita semua akan melakukan juga perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita sama-sama pagi hari ini kita sembah Tuhan. Kita berkata, Roh Kudus pegang hidup kami, pegang dan jagai langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami senantiasa ada di dalam kebenaran-Mu. Dan biar kami berkata bahwa hanya nama-Mu yang akan terus memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama sembah Dia. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami terus menanti-nantikan Engkau Roh Kudus. Mari pegang hidup kami, mari pegang tangan kami. Dan kami rindu Tuhan senantiasa ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Engkau yang kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus
berkuasa. Oh, haleluya. Shalom saudara, mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Sekali lagi, berkat-Mu di atas hidup kami yakin pasti tersedia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hari ini berkata, terima kasih Tuhan. Dan terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak melangkah dengan keliru, tapi kami berjalan dalam kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari buka di dalam 2 Petrus di pasal yang pertama. Firman Tuhan di ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saya percaya sekali bahwa inilah yang seharusnya setiap dari Anda dan saya mengerti. Bahwa apa yang dinubuatkan itu harus didorong oleh Roh Kudus. Nah, kita tahu hari-hari ini berapa banyak dari kita sekali lagi mengharapkan untuk bisa mendengar akan sebuah penyataan dan nubuatan tentang waktu badai krisis ini berlalu. Saudara yang terkasih dengan kasih Kristus, saya mau menyatakan kepada Anda bahwa yang terutama hari ini adalah setiap Anda dan saya adalah hidup di dalam rohnya. Kita membutuhkan akan roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Bukan bicara tentang kapan ini selesai, tapi apakah saudara sadar bahwa betapa kasih Kristus itu sedang bekerja dengan heran sekali membentuk manusia kita untuk menjadi manusia yang layak untuk dipersiapkan di akhir zaman untuk menyongsong mempelai pria sorga. Nah, oleh karena itu, mari kita mau sama-sama mengizinkan sekali lagi Tuhan membentuk kita. Ada berapa banyak bagian dalam hidup kita yang harus dikikis. Ada berapa banyak bagian dalam hidup kita yang harus dibentuk. Ada berapa banyak bagian rupa kita secara roh mungkin belum serupa dengan Kristus. Dan izinkan tangannya yang luar biasa sedang membentuk, bekerja dan membuat kita menjadi indah di pemandangan mata Tuhan. Memang tidak mudah, karena seringkali ada beberapa bagian yang harus dicukil keluar. Ada beberapa bagian yang harus digeser. Ada beberapa bagian yang harus mungkin dirubuhkan untuk dibangun kembali. Maksudnya adalah hidup kita. Saudara dan saya mungkin berkata, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Ya, saya juga berkata yang sama. Tapi kita sadar betapa kerinduan hati Bapa untuk berjumpa dengan kita. Untuk bersama-sama dengan kita di sorga yang mulia itu. Oleh karena itu, mari sama-sama dengan kasih Kristus. Saya berkata, saya tidak pernah henti-hentinya selalu berkata, mari terus izinkan Tuhan membentuk kita. Mari terus izinkan rohnya membentuk kita. Dan kita akan hidup di dalam proses untuk mengarah kepada penggenapan rencana Tuhan. Saudara, pada waktu saudara dan saya hari-hari ini mungkin membaca, mendengar apa yang ada di dalam banyak nubuatan yang saudara sudah dengar. Saya rindu sekali, ada satu kerinduan yang kuat yang bangkit dalam hati saya. Bahwa kiranya Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Sehingga Anda tidak hanya menantikan nubuatan-nubuatan dari orang lain. Tapi pada waktu Roh Kudus masuk dalam hidup saudara dan saya, Anda dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga Anda dan saya memiliki komunikasi dengan Tuhan. Engkau akan menerima langsung apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Apa yang menjadi rahasia yang tersembunyi di hati Tuhan. Itu akan dinyatakan bagi sahabat-sahabatnya. Mari sekali lagi betapa bersyukurnya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh-sungguh ingin Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Sehingga setiap dari kami akan memiliki pengenalan yang pribadi dengan Engkau. Kami seringkali mendengar nubuatan di kanan kiri yang tanpa sadar pada waktu kami mempercayai. Dan itu kemudian mungkin meleset dan tidak tergenapi dan kami menjadi kecewa. Tapi kami mau menggantinya dengan satu kebenaran.
bahwa Engkau sanggup berbicara dalam hidup kami secara pribadi. Dan kami tahu apa yang Kau katakan itu benar. Dan kami mau hidup sesuai dengan perkataanmu melalui pengalaman pribadi kami dengan Engkau secara langsung. Bapa, hamba berdoa buat jemaatmu City of God. Supaya setiap kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Kami semua setiap pribadi yang tumbuh dalam pengenalan yang kuat dengan Engkau Tuhan. Dan kami sekali lagi menjadi sahabat Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap melewati hari. Mari saudara kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan amin. Amin. Bawalah diriku kepada